Dan terima kasih kepada teman-teman media masih update dan masih di sini menunggu kita ikut bekerja. Ya. Dan pada hari ini saya dengan Bapak Dirdik akan menyampaikan dua sekaligus perkembangan penanganan perkara. Yang pertama terkait dengan penanganan perkara PT Timah. Kemudian yang kedua penanganan perkara PT Antam, yaitu Mas. Untuk lebih singkat dan jelasnya, silakan Pak Dirdik menyampaikan. Terima kasih Pak Kapus Penkum yang sekaligus Kajati Bali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan dua kegiatan penyidikan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Yang pertama adalah perkembangan penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas tahun 2010-2021. Bahwa pada hari ini, Rabu 29 Mei 2024, tim penyidik telah memanggil 4 orang saksi. Yang selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah kami kumpulkan, maka tim penyidik menetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah para General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UB PPLM PT Antam pada periode kurun waktu 2010 sampai dengan 2021. Mereka adalah Saudari TK periode 2010-2011, Saudara DM 2013, Saudara HN 2011 sampai dengan 2013, Saudara DM 2013 sampai 2017, Saudara AH 2017 sampai dengan 2019, Saudara MAA 2019 sampai dengan 2021, dan Saudara ID 2021 sampai dengan 2022. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dari 6 tersangka tersebut, 4 kami lakukan tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan, yaitu Saudara HN, MA, dan ID. Kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Saudari TK di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sedangkan 2 tersangka yang lain tidak kami lakukan penahanan karena pada yang bersangkutan pada saat ini Saudara DM sedang menjalani penjara untuk perkara lain, dan Saudara AH sedang dilakukan penahanan dalam perkara lain. Adapun kasus posisi bisa kami sampaikan bahwa para tersangka ini selaku GM UB PPLM PT Antam telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia. Namun yang bersangkutan secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek LM Antam. Padahal para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar karena
merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam. Akibat perbuatan para tersangka ini, maka dalam periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi. Sehingga logam mulia yang bermerek secara ilegal ini telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam. Sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi. Terhadap perbuatan tersangka ini, kami sangkakan ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 3, junto pasal 18. Tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkara pertama. Sedangkan terkait perkara kedua, sebagaimana tadi siang telah kami sampaikan bahwa saudara BGA ini adalah mantan Dirjen Minerba ESDM periode 2015-2020 yang setelah kami lakukan pemeriksaan pada hari ini kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun perbuatannya sebagaimana telah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada periode tahun 2019 telah merubah RKAP yang semula jumlahnya ditetapkan sebesar 30.217 metrik ton dirubah menjadi 68.300 metrik ton atau terjadi peningkatan lebih dari 100% dengan tanpa melakukan kajian atau tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga RKAP ini diduga bisa dikatakan sebagai fiktif dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi timah hasil peredaran secara ilegal cetakan sehingga bisa dijual secara melalui PT Timah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam perkara kedua. Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ya, untuk ketentuan yang dilanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman media. Dari dua perkara ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Izin Pak, Laili dari Antara, ingin menjelaskan aja agak bingung ini yang kasus emas ini apakah terkait dengan Budi Said itu atau kasus emas yang mana? Terima kasih. Terus berarti kalau terkait dengan Budi Said kemarin sudah 2, nambah lagi 6 atau berbeda? Sangkanya. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Ini kasus yang berbeda. Ini terkait dengan kasus tata niaga komoditi emas, di mana dari penanganan perkara ini kita temukan bahwa ternyata ada aktivitas manufacturing yang disalahgunakan oleh oknum-oknum dari PT Antam, yaitu para general manager tadi. Ya, ini kasus baru, terpisah dengan kasus Budi Said. Ya. Silakan. Apa? Saudari RP, asisten pribadinya saudari SD Pak, itu jadi diperiksa atau seperti apa Pak? Oh, pemeriksaan telah kita lakukan kemarin. Kita periksa dalam rangka untuk
mencari tahu penghasilan dari saudara SD sejauh mana, sebesar apa dan sebagainya. Itu untuk kepentingan klarifikasi terhadap penghasilan resmi dari saudara SD. Ya. Udah diperiksa ya? Ada lagi? Ayo, Valencia, Kompas. Ya Pak, saya Valencia dari Kompas TV. Mau tanya terkait dengan penetapan tersangka mantan Dirjen Minerba ini, apakah ini bekerja sama dengan PLT Kepala Dinas SDM yang Bangka Belitung karena mereka juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dijanjikan atau yang didapatkan oleh mantan Dirjen Minerba ini Pak? Makasih. Sebagaimana kami sampaikan tadi, kita lihat pasal yang kita sangkakan ada pasal 55, di situ ada turut serta, ya, keturutsertaan dari para pelaku, sehingga ini memang ada korelasi antara perbuatan para tersangka satu dengan yang lain. Ya. Jadi ada hubungannya ya, karena pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tadi. Ada lagi? Oh belum. Itu nanti dalam proses ini masih. Kita tunggu saja. Ya Pak, izin Ansari dari Bisnis Indonesia mau tanya Pak, untuk tersangka pendiri Sriwijaya Air, Henry Lee, apakah sudah dilakukan pemanggilan kembali? Terus kapan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan? Terima kasih. Ya, Pak Dirjen, ini banyak yang nanya ini. terhadap tersangka HL nanti kita tunggu. Yang jelas kita sudah melakukan pemanggilan dan tentunya nanti akan ada upaya-upaya untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan. Ya. Sejauh ini sudah 2 kali. Ya. Sudah 2 kali ya. Tadi kalau yang 3 kali kemungkinan ada upaya paksa dari penyidik. Ada lagi? Selamat malam Pak, mau izin bertanya Pak terkait para tersangka kasus timah ini Pak. Kan ada yang di Bangka juga Pak, nanti sidangnya itu di Tipikor Jakarta atau di Bangka Pak? Atau dipisah? Yang keduanya, apakah Bapak BGA ini dituduhkan dia menerima uang gitu Pak? Kalau ada, berapa uang yang diterima? Terima kasih Pak. Silakan Pak Dirjen. Terkait dengan tempat persidangan, kita ketahui ada beberapa lokus delikti yang telah kita temukan. Nanti masalah tempat persidangannya di mana akan kita lihat. Ya, dari sisi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara akan kita pertimbangkan, termasuk juga dari sisi kemudahan para saksi untuk kita hadirkan. Ya, kita menganut asas murah, cepat. Ya, ringan. Ya, tadi sesuai dengan asas KUHP, persidangan tidak harus melihat lokusnya, tapi bisa melihat juga mengenai saksi yang bisa dihadirkan. Jumlah saksi yang mana yang lebih banyak atau lebih besar untuk bisa dihadirkan ya. Terus Pak, Pak BGA-nya apakah dia menerima uang Pak dari kasus ini Pak? Siapa? Pak BGA. Kita masuk ke sana ya, itu isu di luar ya. Oke, silakan. Terkait tadi Pak L kan disebutkan bahwa dia ini kan sudah 2 kali nggak datang panggilan gitu kan. Nah, apakah dari Kejagung sendiri memonitor gitu keberadaannya, apakah dia terdeteksi di dalam negeri atau luar negeri, ataupun kalaupun di dalam negeri apakah sudah dilakukan pencekalan gitu, karena kan udah 2 kali nggak datang gitu untuk menghindari pelarian seperti apa begitu. Ya, tentu saja upaya-upaya itu pasti kita lakukan ya, tapi bagaimana kami mengupayakan dan sebagainya kan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini ya. Tapi mari kita tunggu ya. Kita lihat aja perkembangannya ya. Strateginya itu ada di penyidik untuk menghadirkan yang memeriksa yang bersangkutan. Ada lagi? Ya. Lagi 2 pertanyaan nih saya batasi. Pak, sebelumnya kan saudara SD sendiri sudah diperiksa 2 kali, kemudian juga ada rekening yang diblokir. Apakah setelah pemeriksaan kedua kali tersebut ada rekening yang sudah dibuka? Terima kasih. Sejauh ini belum ya, seluruh rekening masih kita blokir dan masih kita dalami aliran-aliran dan keterkaitannya ya. Satu lagi pertanyaan di depan. 6 tersangka kasus komoditas emas yang baru tadi Pak, itu mereka turut menerima keuntungan dan besarannya berapa sudah dikasih tahu belum? Terkait
kerugian keuangan negara dan manfaat yang diterima itu masih dalam proses. Ya, nanti kita tunggu. Ini kasus baru ya. Masih berjalan. Ini kasus baru. Kalau sudah ada nanti disampaikan oleh teman-teman penyidik nanti. Dan kita akan rilis nanti. Ayo lagi satu aja, lagi satu. Biar nanti nak ngomel. Pak izin Pak, saya Irfan IDN Times. Mau bertanya Pak, hingga saat ini status dari Robert Bono Susatyo ini apa statusnya dan sudah berapa kali diperiksa? Dalam pemeriksaan itu apa yang didalami dan apa hasilnya? Terima kasih Pak. Sejauh ini yang bersangkutan masih kami periksa sebagai saksi. Apa dan bagaimana yang didapat tentu saja tidak bisa kami sampaikan. Ya, kita lihat aja sepanjang ada atau tidak alat bukti itu yang jadi pegangan kami. Ya, kalau tidak ada alat bukti, tidak ada urgensinya, ya. Jadi semua pemeriksaan itu tergantung dari kebutuhan penyidikan, tergantung dari alat bukti yang kita akan dapatkan. Seperti itu ya. Saya kira itu ya teman-teman media. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.